Shalom. Baik, di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai tokoh Alkitab yang sukses dalam menjalankan praktik bisnis. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Priscilla Cemangi dengan NIM 2624008. Pada kali ini saya akan membahas Rasul Paulus. Selanjutnya, sejarah dari Rasul Paulus. Paulus yang awalnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus, lahir di kota Tarsus yang terletak di wilayah Cilicia yang sekarang merupakan bagian dari Turki. Sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Dia berasal dari keluarga Yahudi yang terhormat dan merupakan seorang Farisi yang terpelajar. Paulus memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, belajar di bawah Gamaliel, seorang guru hukum yang terkenal pada masa itu. Awalnya, Paulus adalah seorang penganiaya Kristen. Ia terlibat dalam penangkapan dan penganiayaan para pengikut Yesus. Namun, segalanya berubah ketika ia mengalami pengalaman dramatis di jalan menuju Damaskus, di mana ia melihat cahaya yang menyilaukan dan mendengar suara Yesus yang memanggilnya. Setelah peristiwa ini, Saulus bertobat dan menjadi Paulus, seorang rasul yang berkomitmen untuk menyebarkan Injil. Selanjutnya, praktik bisnis Paulus. Sebagai seorang rasul, Paulus melakukan perjalanan misi ke berbagai kota di wilayah Mediterania, termasuk Antioquia, Korintus, Efesus, dan Roma. Selama perjalanan ini, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Kristen, tetapi juga bekerja sebagai pengrajin tenda. Ini adalah praktik bisnis yang penting bagi Paulus karena ia ingin memastikan bahwa ia tidak menjadi beban bagi jemaat yang ia layani. Adapun hal-hal yang kita dapat dari Paulus yaitu yang pertama kemandirian finansial, yang kedua etika kerja, dan yang terakhir kepemimpinan dan manajemen. Pertama, kemandirian finansial. Paulus percaya bahwa sebagai seorang penginjil, ia harus dapat mendukung dirinya sendiri. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, ia menulis, "Karena kamu ingat, saudara-saudara, bagaimana kami bekerja siang dan malam dengan susah payah, supaya kami tidak menjadi beban bagi salah seorang dari kamu." Ini menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengandalkan sumbangan dari jemaat, tetapi juga berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, etika kerja. Dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10, Paulus menekankan pentingnya kerja keras dengan mengatakan, "Sebab ketika kami masih bersama-sama dengan kamu, kami memberitahu kamu ini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Ini menunjukkan bahwa ia menghargai etika kerja dan percaya bahwa setiap orang harus berkontribusi melalui usaha mereka sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen. Selama perjalanan misinya, Paulus juga menunjukkan kemampuan manajerial yang baik. Ia membentuk jemaat-jemaat baru, memberikan bimbingan, dan menulis surat-surat yang menjadi bagian dari perjanjian baru. Surat-surat ini tidak hanya berisi ajaran teologis, tetapi juga nasihat praktis tentang kehidupan sehari-hari dan hubungan antar jemaat. Selanjutnya ada nilai-nilai inspiratif dari Paulus. Yang pertama, disiplin. Paulus menunjukkan disiplin yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak hanya bekerja keras dalam bisnisnya, tetapi juga dalam pelayanan dan penginjilan. Ia seringkali menghadapi penganiayaan, penjara, dan kesulitan, tetapi tetap setia pada panggilannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen Paulus terhadap Injil dan misi yang diembannya sangat menginspirasi. Ia rela mengorbankan kenyamanan dan keselamatannya demi menyebarkan kabar baik. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14, ia menulis tentang fokusnya untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keberanian. Paulus tidak takut untuk berbicara kebenaran, bahkan di hadapan penguasa dan orang-orang yang menentangnya. Keberaniannya untuk berdiri teguh dalam iman dan ajarannya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap orang lain. Paulus menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap jemaat yang dia layani. Ia seringkali berdoa untuk mereka dan memberikan nasihat yang bijaksana. Dalam Roma 12